Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Ayol ikhwan jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai kajian subuh pagi hari ini dengan doa taklim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Amin. Kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-38 dan 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul nahbitu minha jami'a فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai maksud dari ayat ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memberitakan kepada umat Nabi Muhammad SAW tentang peringatannya kepada Adam dan istrinya yaitu Hawa, serta di dalamnya ada iblis. Saat Allah memerintahkan kepada mereka untuk turun dari surga. Dan Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka bahwa nanti ketika manusia ada di dunia, ada di bumi, Allah akan menurunkan pedoman hidup untuk mereka berupa kitab yang isinya petunjuk, kemudian mengangkat dari manusia seorang rasul dan nabi untuk membimbing manusia dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjutkan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam ayat yang lain yaitu surah Toha ayat 123. Ini menjadi ayat ini menafsiri ayat yang sedang kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Toha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala ihbita minha jami'a ba'dukum li ba'din aduwwun fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Allah berfirman kepada Adam dan Hawa. Ini dhamirnya tasniyah ya, dua berarti Adam dan Hawa. Turunlah kalian berdua dari surga semuanya. Sebagian kalian untuk sebagian yang lain menjadi musuh. Maka jika datang pada kalian dariku, kata Allah, petunjukku, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ini
seperti yang Allah jelaskan dalam surah Toha ayat 123. Mengenai bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Allah ini tidak akan pernah tersesat dan tidak menjadi golongan orang yang celaka atau asyqiyah. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan siapa yang mengikuti petunjuk Allah maka dia tidak akan tersesat. Tersesatnya di mana? Di dunia, di dunia. Di dalam kehidupan dunia dia dalam mengarungi kehidupan dunia, manusia yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan tersesat. Kemudian wala yashqa, dan tidak menjadi golongan orang yang celaka itu nanti di kehidupan akhirat. Ini keterangan tafsir dari sahabat Ibnu Abbas mengenai fala yadillu wala yashqa. Tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan menjadi cilaka nanti di akhirat. Kemudian dalam ayat ke-24 masih surah Toha ya. Wa man a'rada an zikri fa innahu lahu ma'isyatan donka wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka sesungguhnya baginya kehidupan donka yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumil qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini dalam surah Toha. Sedang dalam ayat ini surah Al-Baqarah ya, Allah berfirman, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami, maka mereka itulah penduduk neraka dan mereka hidup di dalam neraka kekal selama-lamanya. Mukhalladun fiha. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini beberapa penafsiran dari ayat dan dari keterangan para ulama tentang fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian dalam sebuah hadis dijelaskan ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, amma ahlun nar, adapun penduduk neraka, alladzina hum, yaitu orang-orang yang mereka ahallaha, mendiami neraka, fala yamutuna, mereka tidak akan mati, fiha, di dalamnya, wala yuhyuna, dan tidak akan hidup. Walakin aqwamun asabathumun nar, akan tapi mereka adalah satu kaum ya, kaum-kaum yang menimpa pada mereka neraka, tempat di neraka ya, bi khotoyahum, dengan sebab apa? Dengan sebab dosa-dosa yang telah mereka lakukan di dunia. Fa amatahum imatatan, dan mereka dan kematian mereka kematian yang buruk karena tetap membawa kesalahan-kesalahan mereka ke akhirat. Hatta idza saru fahma udunin fi syafa'ah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak mendapat izin untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini merupakan penegasan ya tentang perintah Allah kepada Adam dan Hawa untuk turun dari surga. Karena pada ayat sebelumnya Allah berfirman mengenai perintah agar mereka turun dari surga, seperti
ayat sebelumnya kemarin ya, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din aduwwu wa lakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ila hin. Ini ada ayat sebelumnya. Kemudian dalam ayat ini diulangi lagi, qulna bitu minha jami'a. Ini maksudnya apa? Untuk penekanan ya. Untuk penegasan bahwa mereka memang benar-benar diturunkan dari surga untuk tempat bertinggal di bumi. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Beberapa ulama ahli tafsir juga menjelaskan dalam masalah ini, perintah yang pertama ya. Perintah yang pertama untuk mereka turun dari surga, yaitu turun dari surga ke langit dunia. Ini perintah yang pertama. Dan perintah yang kedua yaitu pada ayat ini adalah turun dari langit dunia ke bumi. Nah, jadi ada dua penafsiran mengenai turunnya Adam ya dan Hawa dari surga. Yang pertama, turun dari surga langsung tinggal di bumi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, turun dari surga tapi transit dahulu di langit dunia. Kemudian ditegaskan lagi dalam perintah ayat ini baru turun ke bumi. Adapun penafsiran yang lebih mendekati kepada kebenaran, lebih sahih adalah penafsiran yang awal ya, yaitu turun langsung dari surga ke bumi, tidak ada transit dahulu di langit dunia. Insyaallah ini ya akhir dari penjelasan tafsir ayat 38 dan 39 dari surah Al-Baqarah mengenai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi khalifah di bumi, yaitu mengatur urusan bumi, menjalankan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Mudah-mudahan bisa manfaat. Nanti kita akan melanjutkan pada pertemuan yang akan datang mengenai kaum Bani Israel ya, dan